Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadirat rahimakumullah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke segmentasi membaca tilawah ayat-ayat yang akan kita tasim bersama di sore hari ini, mengingatkan 7 bagian dan 5 adalah keutamaan dalam mentafsir Al-Qur'an. Yang pertama adalah ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Nah, ingat-ingat terus tentang hukum huruf, hukum alif lam, hukum nun mati tanwin, hukum mim mati dan sebagainya. Kemudian ada ahkamul mad wal qasr, panjang dan pendek. Itu yang akan kita kaji bersama ya, panjang pendek, mana yang panjang, mana yang pendek, berapa panjangnya. Kemudian waqaf wal tidak, berhenti yang tepat, yang benar, di tempat berhenti yang benar. Kalau panjang di mana berhenti yang benar, bagaimana mengulang yang benar. Ini dikaji. Ke waqaf wal ibtida. Kemudian makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Lalu ada sifatul huruf, sifat-sifat yang dihadirkan, dimunculkan dari setiap huruf yang kita lafalkan. Ada ginayah. Nah, tadi sudah kita bacakan ginayahnya. Sikah, ya, ginayah sikah, irama sikah dari 7 lagu yang disepakati oleh para qurra, ya, para ahli qiraat. 7 lagu: bayati, soba, hijaz, nahawan, ros, sika, jiharka. 7 lagu. Di luar itu variasi dari 7 ini silakan. Banyak variasi-variasi. Setiap tahun dari MTQ suka muncul variasi-variasi baru, tapi tetap 7 lagunya tidak hilang. Jadi kalaupun ada lagu baru, bukan baru, tapi variasi dari lagu yang 7. Variasi. Dan itu biasanya membuat seseorang menjadi muncul gitu ya, menjadi ada nilai lebih, nilai tambah. Kemudian ada adab tilawah bersama itu. Jadi yang ke-6 ke-7 lagu dan adab tilawah membersamai saat kita membaca Al-Quran. Saya baca 1 balik, kemudian ibu mengulangnya 1 balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla yatadzakkarul insan wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insan yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna
أنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. Nah, itu kira-kira setidak-tidaknya secara dasariah membacakan 10 ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Suka dibaca, suka? Hafal? Oh, belum hafal. Nah, dihafal itu. Dihafal, dibaca. Karena ini di bagian ayat akhirnya ini mengingatkan ya satu panggilan kepada kita yang luar biasa. Biasanya suka dibaca, diingatkan kalau dia ada yang meninggal ya, mengingatkan kita. Dan tentu tujuan akhir kita ada termasuk yang ini nih. Mudah-mudahan ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Termasuk hamba-hamba Allah yang diridho, yang sudah dipastikan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan masuk ke golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu langsung kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin sampai pada derajat ini. Dan untuk sampai pada derajat ini diantaranya adalah dengan memahirkan diri membaca Al-Quran. Memahirkan diri membaca Al-Quran. Harus ada dorongan yang kuat dari diri sendiri, dari setiap individu, dari kita, bahwa saya harus menjadi orang yang mahir membaca Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada bahasa berhenti belajar. Awas. Baik itu dengan usia, baik itu dengan kesibukan, baik itu dengan keilmuan. Saya aja terus aja makin dipelajari Al-Quran itu makin berasa asik. Udah beres mempelajari bagian ini, coba ke bagian qiraatnya, lagunya, makin asik. Beres bagian lagunya, saya pelajari bagian cara-cara membaca Al-Quran berdasarkan qiraat yang lain sab'ah, makin asik. Saya pernah membaca khotam qiraat Imam Syu'bah, satu riwayat ya, satu imam dengan Imam Asim, Imam Hafaz. Jadi qiraatnya qiraat Asim, tuh qiraatnya Imam Asim dari Sayyidina Ali. Punya dua riwayat. Yang pertama riwayat Hafaz yang kita bahasa ini, yang biasa sehari-hari.
yang mendunia. Yang kedua dari riwayat Imam Syu'bah. Nah, ada beberapa perbedaan, ya, ada beberapa perbedaan antara padahal satu imam gitu, tapi ketika ada dua riwayat yang riwayat itu dan ini itu ada beda. Saya punya Qur'annya yang Imam Syu'bah pernah mengkhatam dengan riwayat Imam Syu'bah. Ada berapa seperti wa ma adraka ma. Itu tidak wa ma adraka tapi wa ma adraka ma. Misalnya di antaranya beberapa bagian yang berbeda bacaannya. Itu makin asik membaca dengan riwayat yang lain, tapi tetap saja kita bacanya dalam salat mayat yang idiyah itu mah untuk dikaji saja. Pelan? Tidak berubah. Tidak mengubah. Ketika ada perbedaan, karena bersandarnya semuanya kepada Rasulullah SAW. Semuanya kepada Rasulullah SAW. Di Rasulullah mengajarkan ke Sayyidina Ali begini, mengajarkan kepada Ibnu Abbas begini, kepada Ibnu Mas'ud begini, kemudian mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika ada di antara sahabat berbeda bacaannya, kok kamu begitu? Saya dari si Fulan begini. Saya dari si Fulan begini. Ditanya ke si Fulan, saya dari Rasulullah begini. Katanya Fulan, saya dari Rasulullah begini. Jadi semuanya dari Rasulullah. Makanya ada yang dikenal dengan qiraat sab'ah, qiraat tis'ah, qiraat arba'asyar. 14. Yang dimaksud 14 adalah dua riwayat dari 7 qiraat. 7 kali 2 kan 14 dikaji. Dan konon dulu di UPTQ ada pengkajian khusus tuh. UPTQ unit pengembangan tilawah Al-Qur'an, dan saya termasuk bagian di dalamnya dulu sewaktu masih di UIN, di IAIN ya. Alhamdulillah. Pernah ikut sama-sama kaji. Dan yang dihadirkan siapa? Kayak kode-kode internasional. Masih zaman-zaman dulu Muhammad gitu ya. Ustaz Muhammad, Ustaz Humaydi, kode-kode internasional masa itu. Kalau sekarang mungkin udah beda lagi ya, pasnya zamannya sekarang zamannya Ustaz Salman Amrillah gitu ya sekarang mah. Kori-kori muda saat ini. Firdaus, itu Muzamil, kalau tingkat murotalnya. Kalau Muzamil itu tingkatan murotal. Kalau di internasional itu yang dilombakan lebih ke mujawad, sehingga yang muncul itu adalah tingkatan mujawad. Nah itu, jadi dorong kita untuk menjadi yang mahir membaca sebab mahir membaca Al-Quran ini akan menghantarkan kita pada derajat yang mulia, sebab akan bersama hamba-hamba Allah yang sudah dipastikan berada di surga ma'as safaratil barr. Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil barr. Di orang yang mahir, ini harus menjadi satu pemicu ya, buat kita semakin bagus, semakin hebat, semakin mahir. Tentunya sebatas kemampuan kita ya, berusahanya itu yang terpenting, usahanya menjadi orang yang mahir, lancar, benar, itu ya, fasih bacaan. Untuk mengujinya bagaimana? Menguji kemahiran kita, sandingkan bacaan kita dengan bacaan imam-imam Timur Tengah. Nah, maka murojaahnya itu sandingkan dengan bacaan imam-imam Timur Tengah. Sebab kata Nabi, Iqra'ul Qur'an bilhunil arabi wa aswatiha. Dan yang paling menurut saya pribadi, yang paling lagunya sederhana tapi enak, kemudian jelas pelafalannya, Syekh Misyari Rashid Al-Hafasi. Itu paling jelas pelafalannya. Ya. Jadi si suaranya teh jelas. Nah, kita bisa mengikuti itu bacaan kita. Ikuti. Nah, untuk menjadikan bacaan kita sudah sampai pada derajat fasih, mahir. Insyaallah namanya al-mahir. Ada namanya Al-Mahir Al-Mu'aqli, itu Imam Mekah ya. Al-Mahir. Nah, tapi kalau imam-imam yang khusus mengimami itu boleh diikuti, tapi sedikit kurang jelas ya. Ada yang terlalu cepat, kemudian juga dari sisi mirungnya mungkin tidak standar kita. Kalau Imam Syekh Misyari itu jelas sekali, nyaman kita mengikutinya, jelas. Yang tidak terlalu cepat. Silakan.
targetkan kita menjadi orang yang mahir. Kalau sudah target menjadi orang mahir, al-mahiru bil Quran, mahir dalam membaca Al-Quran, nanti bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Para malaikat, para anbiya. Tuh, yang mereka dipastikan sudah ada di mana? Di surga. Kalau sudah begitu, bagi orang yang mahir mah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan, berarti sudah masuk ke dalam surga. Hayang jantan orang yang mahir ya. Nah, salah satu usaha kita adalah di pekan yang keempat terus kita mempelajari untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Siap, kita tasin. Kenapa dibacanya seperti tadi? Nah, kita kira begitu ya. Kenapa dibaca seperti tadi? Walaupun mungkin tidak akan semuanya kita ulas secara lugas satu persatu karena waktu juga. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang ada kemungkinan adanya kekeliruan. Ada kemungkinan adanya kekeliruan. Dan itu sering ditemukan, ya, sering ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang ke-21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dimulai dengan ahkamul mad wal qasr. Panjang dan pendek ada pada kata kalla. Tentu ini berbeda dengan idza dan dakka. Nah, berbeda. Untuk yang pertama disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 6 harakat. Ada mad bertemu hamzah pada 2 kalimat. Oh ya. Mad bertemu hamzah pada 2 kalimat atau 2 kata. Kalla idza. Selebihnya ke depannya idza dzakka dakka itu cukup 2 harokat. 2 harakat, ada mad tabi'i, ada mad iwad. Kemudian dakka ada ikhfa. Panjangkan. Setidak-tidaknya panjangkan sepanjang mad tabi'i. Kalla idza. Sudah cukup? Sudah cukup. Salah bacaannya? Tidak salah. Benar? Benar. Tepat? Tepat. Gitu ya. Panjang 2 harakat minimal, sebab untuk mad jaiz mah ada pilihan, artinya 2 tepat, 3, 4 sampai dengan 6 tepat, karena memang itu pilihan, mau pilih yang mana. Tentu yang lebih utama adalah kalau sama-sama tepat, yang lebih utama dilebihkan panjangnya dari mad tabi'i, dilebihkan panjangnya dari mad tabi'i supaya terlihat bedanya. Oh, ini bukan mad tabi'i. Kedepannya ada hamzah. Oh, ini mad jaiz munfasil sebab terdiri dari 2 kata, ada kalla dan idza. Kalau dalam satu kata disebut mad wajib muttasil. Nanti kita akan temukan. Nah, itu diawali dengan mad. Perhatikan madnya. Di ayat 21 ini perhatikan mad. Nah, ada beberapa mad. Pengulangan mad, panjang pendek. Difokus pada panjang pendeknya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Yang kedua berkaitan dengan makharijnya. Ada zal dan da. Ada zal dan da. Untuk za, iza, nah, jangan lupa lidahnya tempel ke ujung gigi yang atas. Za. Za. Ditempelkan ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi yang atas. Za. Iza. Iza. Sementara da, nah da ujung gigi ke ujung lidah ke pangkal gigi, nah, bukan ke ujung gigi tapi ke pangkal da. Nah itu ya, menuju ke
lak-lak. Nah, perbatasan dengan lak-lak. Langit-langit. Da. Tuas. Nah, tuas. Lembut. Da. Tuh ada zazizuan. 1, 2, 3. Zazizuan. Ya. Dadiduade. Nah, itu perbedaannya. Jika kamu sukun dipantulkan. Kalau dal, da. Kalau za sukun dilembutkan. Zazizuan. Tahan ya. Ya, cukup itu untuk ayat yang ke-21. Ayat ke-22. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang pertama masih berkaitan dengan mad wal kasr. Di situ ada mad wajib muttasil. Wajah. Nah, ini mah wayahna harus dihitung. Mulai berlatih menghitung untuk sampai tingkatan mahir itu nanti sudah merasa panjang mad wajib itu segini. Karena sudah terbiasa dibaca dengan panjang yang sama berulang-ulang akan merasakan wajib. Akan berasa nanti. Kira-kira berhentinya sampai di mana? Wajib. Kalau tidak, mulai berlatih dengan menghitung wajia, gitu ya. Wajia. Di nanti begini. Ya udah, kalau dalam sholat gimana? Wajib, banyak gitu. Wajib. Ya, tidak harus. Boleh nggak menggerakkan jari? Boleh. Menggerakkan jari saja, yang tidak boleh menggerakkan tangan. Menggerakkan tangan itu pun tidak boleh melebihi tiga kali. Menurut pandangan para ulama Syafi'iyah, kalau lebih dari 3 kali batal. Tapi kalau cuma 1 kali geraknya tidak batal. Kalau jari berkali-kali juga tidak batal. Tidak ada batasan untuk jari. Makanya kalau gatel dalam sholat tiba-tiba kan gitu ya. Yang biasanya gatel jadi ujung-ujung gatel bersolat. Jadi banyak yang berasa tuh. Jadi kalau gatel ya, kali-kali kalau gatel, nah kemudian tempelkan tangannya di tempat yang gatel. Misalnya gatel di pundak, plak. Nah, yang bergerak apanya? Jarinya saja. Gitu ya. Merem melek sekian aku gatel di garot. Nah, jangan sampai tangan yang bergerak. Nah, kalau tangan yang bergerak melebihi 3 kali gerakan batal sholatnya dalam pandangan Syafi'iyah. Jadi kalau jari yang gerak, tangannya diam, maka tidak batal. Di kepala, plak simpan, batal. Di ujur, plak simpan. Nah, gitu, silakan. Jadi yang bergerak jarinya. Kalau jari disepakati tidak membatalkan. Artinya ketika salat Allah pas baca ini mad wajib. Nah, kita gerakan wajib. Nah, gitu ya. Ting teng 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 teng. Nah, itu ya. Habis yang kelima, ibu jari langsung A gitu. Wajib ayauma idin. Nah, kira-kira gitu ya teknisnya. Kalau belum terbiasa harus masih menghitung. Kalau masih harus menghitung. Tek. Ini persis kejadiannya nanti kalau ibu misalkan melaksanakan salah satu sholat, walaupun ada sebagian yang mau melakukannya, ada yang tidak mau melakukannya. Nah, bagi yang mau melakukannya, sholat tasbih. Karena tasbih banyak tuh sampai 15, 10 minimal setiap kali tasbihnya. 15 diantara yang paling banyaknya. Maka itu menghitung seperti itu. Ya, dihitung dengan jari, tanpa menggerakkan tangan, hanya jari bisa. Nah itu silakan di luar sholat. Kalau di luar sholat mah bebas ya, bebas bukian tadi kan set bebas di luar sholat ya, hitungan jari ya. Tapi kalau dalam sholat silakan tanpa menggerakkan. Itu 2 bebas bergerak boleh di luar sholat. Itu untuk mendapatkan hitungan yang sama ya. Hitungan yang sama setiap bertemu dengan mad wajib dengan hitungan yang sama sebab ini wajib.
tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Beda halnya dengan mad jaiz yang boleh memilih gitu ya. Minimal panjangnya mad dhabi saja. Tidak harus menghitung, itu malah tinggal diliukan saja gitu ya. Tidak harus dihitung doanya. Kalla idza, ya cukup begitu saja. Melebihkan sedikitnya. Jadi kalau wajah ayat, wajib ayat, nah itu supaya sama, silakan mulai dengan menghitung sampai nanti ketemu, nanti ada rasa, oh rasanya segini lah 5 harokat, sampai seginilah 5 harokat. Itu mad wajib muttasil. Nah, kita coba ya, wajah 1 2 3 wajah. Hukum bacanya mad wajib muttasil. Alasannya bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Atau satu kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, kalam dalam bahasa Arab. Gitu ya, kalam dalam bahasa Arab. Panjangnya 5 harokat. Kaul jumhur 5 harokat. Ada yang berpahaman 6 harokat. 5 harokat menurut kaum jumhur. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, sekarang bagian akhirnya masuk ke makhraj dan sifatul huruf. So dan fa. Nah, masih sering teas. Sopang sopa. Sopang sopa. Ya ini nempel bibirnya, jangan ditempelin ya. Keluarkan anginnya, hembuskan. So. Nah, so-nya keluarkan sifatnya, jiusnya itu ya. Menjiusnya, dikeluarkan hamesnya. Fa pun demikian memiliki sifat hamas, keluarkan hamesnya. So, sof, sofan, soffa, 1 2 3. Soffan, soffa, soffa fifu. Nah, itu lembut ya, keluarkan anginnya, jangan ditahan, jangan dirapatkan bibirnya, jangan dirapatkan. Walaupun memang dialek Sunda itu begitu agak sedikit susah. Untuk kata fatel teas we, pak, peyem, pak, pepes, fefes. Latihan nanti. Mama lagi masak apa? Masak sofa. Sofa. Sofa, sofa. Jawabannya sofan sofa. Itu makhraj dan sifat. Perhatikan ya untuk ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-23 tadi, sebab di ayat yang bagian tengah di jahannama itu lam alif, artinya wakafnya wakaf mamnu ya. Tidak boleh berhenti. Sementara misalkan napasnya habis, kalau sampai selesai gak kuat napasnya, maka tadi sudah dicontohkan waqaf wal tidak. Salah satu kaidah di tasin adalah waqaf wal tidak. Kita berhenti di yatadzakkarul insan. Nah, berhenti di situ. Yatadzakkarul insan. Kemudian diulang di kata yauma idzi yatadzakkarul. Nah, karena dari situ tepatnya masih terikat kalimatnya. Jadi kalau diulang dari yatadzakkaru kurang tepat. Walaupun boleh sebenarnya yatadzakkaru, boleh saja. Boleh, tapi yang lebih tepat dari yauma ini. Yang qabih adalah al-insanu. Nah, itu qabih. Mengulangnya di kata al-insan itu qabih. Ya, tidak bagus. Setidaknya dari yatadzakkarul insan, bukan dari al-insanu wa anna. Nah, itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Mengulangnya dari situ. Dibaca dari waji'a yauma idzin bi jahannam
annama yawma idzi yatadzakkarul insan. Nah, saya itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Nah, sampai dzikra. Saya mah napasnya panjang. Kuatlah satu ayat ya, silakan selesaikan satu ayat. Ambil napasnya. Nah, kita baca sama-sama ya. Ambil napas, tahan. Pas ditahan, pas keluar sekaligus. Langsung nggak ngaruh nahan napasnya. Tahan, simpan, keluarkannya perlahan. Jangan langsung keluar. Wajib habis. Keluarkan perlahan. Itu teknik dari para qori ya, mengambil napas. Tahan di sini. Ada yang di perut ditahannya, di rongga-rongga ditahan. Pas keluarnya perlahan. Jadi keluarnya tahan. Jadi di si saluran napasnya dicekek gitu. Jadi napasnya keluarnya pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit. Itu harus juga perlu latihan gitu teh. Kalau yang nggak biasa mah ya langsung aja tahan, keluar langsung sekaligus. Keluar lagi. Harusnya ditahan, perlahan dikeluarkan. Ambil napas. Kita baca. Wanji 1 2 3. Wanji ayauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Satu ayat kan. Dan itu memang perlu napas yang panjang. Kenapa? Satu, diawali mad wajib harus 5 harokat. Tidak boleh tidak bisa dikurangi itu ya. Mad wajib. Udah beres mad wajib, ketemu iqlab yauma idzin. Ketemu harus dibaca panjang, didengungkan. Ya. Kemudian ketemu lagi guna bijahan, ditahan lagi, didengungkan, khaisum masuk lubang hidung. Kemudian ketemu lagi idgham bigun yauma idzi, tahan lagi. Ketemu lagi ikhfa tahan lagi. Ketemu lagi guna wa anna. Ditambah matobi beberapa matobi kan perlu napas yang panjang. Untuk satu ayat ini lumayan tuh. Ayatnya cukup panjang, perlu napas yang panjang. Ada beberapa bagian yang harus ditahan panjang. Makanya kalau kira-kira tidak kuat napasnya, silakan bisa dibagi 2 sampai dengan yatadzakkarul insan. Nanti diulang dari yauma idzi yatadzakkarul insan sampai dengan lahud dzikra. Setiap akhir-akhirnya cukup dibacakan panjang 2 harokat. Ayat yang ke-24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Rasa-rasanya di sini tidak ada masalah. Kemudian ayat yang ke-25. Fayauma idillah. Nah, karena ini idghamnya idgham bila gunah, maka tidak perlu ditahan, cukup dihentakkan saja, ditekan masuk kemudian langsung fayauma idzillah. Ya, hanya ada hentakan, tekanan saja. Fayauma idzillah, idgham bila gunah, tanpa dengung, tanpa gunah, tanpa penahanan. Azabahu ahad, minimal 2 harokat. Tidak ada masalah di situ. Ya, setidaknya minimal panjang sepanjang matobi sudah cukup. Nah, yang perlu perhatian adalah di bagian akhir 2 ayat ini. Ya, ayat ke-25 dan ke-26. Beda dengan sebelumnya, mad iwad ya, 2 harokat tiba-tiba ketemu qalqalah. Harus hati-hati. Pantulkan, jangan malu-malu. Jangan sungkan-sungkan, lepaskan. Azabahu ahad. 1 2 3. Azabahu ahad. Wasaqahu ahad. Wasaqahu ahad. Ahad. Jadi dipantulkan saja. Lepaskan saja pantulannya. Jangan ditahan-tahan. Ahad.
Lepasin. Ahad. Ahad. Nah, untuk melepaskan qalqalah ini kita bisa meniru lihunnya dan aswatnya. Misalnya Imam Masjidil Haram Sudes. Itu kalau ketemu qalqalah tuh seenakna we bleduk gitu. Ahad gitu. Ahad, qul huwallahu ahad. Dilepaskan saja, tidak ditahan-tahan. Adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Lepas. Itu di 2 ayat 25 dan 6. Perhatikan qalqalah. Jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Pantulkan, lepaskan. Kita coba lagi ya. 2 ayat ini dibaca bersama-sama dan fokuskan pada bagian akhir qalqalah. 1 2 3. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Ayat ke 26 ini di bagian pertama masih sering ada yang membacakan dengan bacaan ya ayyuhan, kehilangan huruf. Harusnya ya ayyatuhan. Suka ada yang baca ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Bahkan seorang penceramah kadang-kadang ya, dan itu saking keasikan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, padahal ya ayyuhan, ya ayyatuhan nafsu, ada ayyatu, ada tak yang hilang. Karena standarnya lazimnya kita suka bacanya ya ayyuhan begitu. Sering mendengarnya pun demikian. Tapi khususon untuk yang ini mah ya ayyatuhan, ada taknya. Jadi harus hati-hati ya, nanti kalau baca nih di ayat yang ke-26 ini ada tak setelah ya, bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha. Ya ayyatuha. Itu yang perlu diperhatikan. Dan ini bukan hanya yang mungkin awam-awam saja, bahkan sering ditemukan yang mubalik kecepatan semakin semangatnya kehilangan satu huruf. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Harusnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 1 2 3. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Jangan lupa juga qalqalahnya mutqa. Pantulkan. Ayat yang ke-27, 28, itu 27 ya. 27, 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, aman. Juga di situ, jarang itu mah keliruan, kesalahan. Ditahan saja di pas idgham bigunah tanwin bertemu mim. Kemudian ayat 29 fad. Nah, qalqalah. Kemudian makharijul huruf kha, khuli, fadkhuli, fadkhuli. 1 2 3. Fadkhuli. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah di bagian akhir ayat yang ke-30. Karena merasa bagian akhir, jadi ingat karena mad arid lis sukun. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ka eta teh salah. Ka enak asa-asa teh mad arid lis, padahal mato berapa harokat? 2 harokat. Jadi harus hati-hati. Hati-hati di bagian akhir. Bisikan ceplosan rasa-rasa mad arid lis sukun.
Wadkhuli jannati. 1, 2, 3. Wadkhuli jannati. Nah, jadi ngalihan ditahan ya. Supaya dia jannati. Atau lurus jannati. Jangan dibiarkan lama. Segera dihentikan. Tapi menghentikannya jangan dihentak. Sebab kalau dihentak nanti khawatir seolah-olah menambahkan jannati. Jangan begitu ya. Lepaskan, tak bertahan, hentikan, lepaskan. Jannati. Itu. Jangan dihentak ke hamzah. Hentikan tapi bukan menghentak. Melepaskan tetap, tapi berhenti suaranya. Sehingga tidak ada hamzah setelah ti. Sebab kalau menambahkan hamzah nanti jadi ada penambahan huruf dan itu tentu jadi salah. Nah demikian, jemaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, tafsir kita untuk surah Al-Fajr 10 ayat yang terakhir. Itu di bagian-bagian yang tadi mohon diperhatikan. Dan yang paling urgent adalah di bagian ayat ke-27 tadi ya, yang ya ayyuha dengan ya ayyatuha, itu sangat jauh itu ya, harus hati-hati. Sebagai penutup kita baca bersama dan sekarang kita gunakan irama ros. Untuk baca bersama bagian akhir irama ros. Yale 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 yale. A'udzu billahi 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla Sadaqallah.